Berikutnya masuk bab adab baru ya. Adab-adab di Bukit Safa. Adab-adab di Bukit Safa. Nah, ini bagi yang pernah umrah atau haji, ya dia tahu. Tapi belum orang yang belum umrah, saya doakan semoga ya Allah mudahkan untuk berumrah. Minimal antum kejar pahala umrah. Kapan pahala umrah itu? Salat Isra atau Surah. Nah, yang pertama pergi mendekat kepadanya dari arah pintu yang menghadap kepadanya. Artinya menghadap kemana ini? Menghadap ke arah mau naik Bukit Safa. Apabila dia telah mendekati ya Bukit Safa, mau naik ke Bukit Safa, ya dia baca ini, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar agama Allah. Kemudian setelah mau naik, baru naik ke Safa, ya naik ke atas. Keempat, kemudian langsung menghadap ke arah kiblat. Ya langsung naik, kemudian menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya mana? Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah. Ya, kalau dari sini, ya kalau teman yang pernah itu sebelah kanan ya. Dia naik sebelah kanan, lihat Ka'bah. Nah, menghadap ke arah Ka'bah. Kalau bisa sih ya sampai melihat Ka'bah tersebut. Sampai melihat Ka'bah tersebut. Nah, jika itu memungkinkan. Kalau nggak mungkin ya nggak apa-apa. Mungkin terhalang ya orang atau terhalang yang lain, nggak ada masalah. Tapi diusahakan menghadap ke arah kiblat. Kemudian di sana juga disunahkan. Sunahnya baca apa? Baca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ya berapa kali baca ini? 10. Berapa kali bacanya? 3 kali. Yang pulang umrah lupa nih. Karena lama gak murojaah mungkin. Dibaca 3 kali saja. Setelah itu berdoa, minta apa aja. Kemudian poin yang kelima, berzikir dan berdoa di sana sebanyak 3 kali. Yang keenam, mengangkat kedua tangan ketika dalam keadaan berdoa. Adabnya mengangkat kedua tangan saat berdoa. Berikutnya adab-adab sa'i. Setelah Safa selesai, kata Ibnu Qayyim, adab sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian hendaklah seseorang itu turun menuju arah Marwah. Saat naik ke Bukit Safa, ya dia turun lagi. Menuju ke mana? Menuju ke arah Marwah dengan berjalan kaki. Turun jalan kaki. Ya. Nah, lalu ketika kedua kakinya telah turun menginjak tengah-tengah lembah, ya hendaklah dia bersa'i. Apa itu sa'i? Berlari lari kecil. Nah, ini sunnahnya ini hanya untuk laki-laki saja, bukan pada perempuan. Hanya untuk laki-laki saja. Hingga apabila telah melewati tengah-tengah lembah tersebut dan mulai naik mendaki Bukit Marwah, maka dia kembali berjalan. Inilah yang sahih dari Nabi SAW. Dan waktunya adalah sebelum jarak 2 mil dari Marwah yang ditandai dengan 2 warna hijau dari di awal dan akhirnya. Dan tampaknya bahwa lembah antara Safa dan Marwah itu belum berubah dari keadaannya semula. Nah, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan perbedaan riwayat mengenai apakah Nabi melakukan sa'i dengan cara berjalan atau berkendara. Dan dia menggabungkan riwayat yang ada bahwasanya beliau memulai sa'i dengan berjalan. Lalu tatkala orang-orang banyak mulai mengerumuni beliau, maka beliau berkendara. Nah, jadi ya saat turun dari Bukit
Safa, di tengah-tengah lembah itu, nah ada garis hijau biasanya. Apa? Ada lampu hijau. Lampu hijau. Itulah apa? Untuk disunahkan apa? Lari kecil. Ya, lari kecil. Ingat itu bagi siapa? Laki-laki saja. Bukan lari cepat. Antum sprint nggak boleh. Lari sprint yuk gitu. Nggak boleh. Ya, maka lari kecil. Bagi yang membawa ya jamaah atau istri misalnya wanita, itu laki-lakinya nunggu. Nanti nunggu di mana? Di garis itu berikutnya ditunggu. Jangan ditinggal isinya, lari ditinggal. Mana ini? Nah, berikutnya, adab-adab di Bukit Marwah. Adab-adab di Bukit Marwah. Ibnu Qayyim berkata, dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila sampai di Bukit Marwah, maka beliau mendakinya dari Bukit Safa naik ke Marwah. Nabi naik lalu menghadap ke Ka'bah, dan bertakbir, mengesankannya dan melakukan amalan sebagaimana yang beliau lakukan ketika di Safa. Jadi amalan di Marwah sama akan di mana? Di Safa. Nah, mungkin bab ini akan kita bahas sendiri nanti ya, bab ya masalah tata cara umroh biar bagus, biar pas dari awal sampai akhir tata cara umroh. Nah, berikutnya bagian adab yang ke-20, adab-adab komunikasi lewat telepon. Nah, sekali lagi mungkin barangkali di antara kita belum mengerti adab saat bertelepon. Itu hal wajar, nggak ada ilmunya itu wajar, dia masih salah itu wajar. Tapi ketika dia mengkaji adab, setelah tahu ilmunya, maka apa harus diamalkan? Harus diamalkan. Yang pertama, adab yang pertama, mengecek kebenaran nomor yang Anda tuju sebelum menelepon, sehingga Anda tidak membuat orang lain bangun dari tidurnya atau mengganggu orang yang sedang sakit, atau menyibukkan orang lain karena telepon Anda yang salah sambung. Jadi sini kalau mau telepon itu cek dulu benar enggak. Kadang kan dicek namanya siapa, ya. Oh sudah benar, betul. Ini yang saya tuju. Lalu apa? Pencet sudah. Karena sifat manusia itu bisa salah. Nama sama rupanya beda. Atau yang dimaksudkan orang itu rupanya apa? Salah tekan. Bisa aja. Maka dicek dulu. Ini yang paling apa? Adab yang pertama. Yang kedua, memilih waktu yang tepat untuk menghubungi. Pilih waktu yang tepat untuk menghubungi. Kenapa? Karena setiap orang memiliki kesibukan dan hajat kebutuhan masing-masing. Setiap orang beda-beda apa hajatnya, kebutuhannya. Dipilih waktu. Ini kalau saya telepon ini jam 12 nih, kira-kira di mana orang itu? Oh, ke masjid, jangan ditelepon waktu sholat. Antum nanti telepon nggak bisa marah ketika kan, gimana? Ya, jam sibuk atau jam kerja, saat kerja jangan juga telepon. Ya. Kemudian dan mereka juga memiliki waktu tidur. Barangkali ada tidur jam istirahat siang, ada tidur ya di malam hari. Atau nggak boleh telepon orang itu malam-malam, kecuali darurat ya. Malam telepon, orang tidur ditelepon gitu kan. Nah, kemudian juga orang memiliki waktu istirahat dan juga waktu apa? Makan. Ya ada waktu makan. Udah tahu ini jam apa makan siang ya. Jangan telepon lah, ganggu. Kecuali WA dulu, SMS dulu atau WA izin. Bolehkah saya telepon? Nah begitu. Ya boleh saya telepon. Nah izin, saya mau telepon. Begitu. Tapi intinya poin kedua ini adalah memilih waktu yang tepat untuk menghubungi. Kalau orang punya kesibukan, kita juga punya kesibukan. Tapi apa? Kesibukannya berbeda-beda. Harus pilih mana yang pas. Waktu pagi itu kosong biasanya orang-orang telepon. Nah,
atau waktu jam istirahat, begitu. Poin yang ketiga, tidak berpanjang lebar dalam pembicaraan yang tidak ada tujuannya. Tidak panjang lebar pembicaraannya yang tidak ada tujuannya. Kenapa? Karena khawatir orang yang dihubungi sedang dalam keadaan sibuk dengan sesuatu pekerjaan penting, atau sedang ada janji penting yang harus segera dipenuhi. Jadi kalau mau telepon itu ke titik intinya saja, ke titik permasalahan saja, nggak usah ngobrol nggak ada manfaatnya. Nah, kecuali emang antum mungkin mau dapat nomor teman lama, laki-laki sama laki-laki, kita berkuas perempuan ya. Oh lama, ini teman saya kuliah di Bandung dulu misalnya, baru nemu nomor HP-nya. Boleh antum ngobrol, ya canda-canda boleh, nggak ada masalah. Tapi apa jangan berlebihan sampai 5 jam. Nggak beli waktu sholat, waktu makan, tetap ada batasnya ya. Nah, tapi kalau sering kita ketemu kemudian ya obrolan yang penting-penting saja. Nah, poin yang keempat, hendaklah seorang wanita tidak tunduk. Maksudnya apa di sini? Tidak melembutkan suara ketika berbicara melalui telepon. Wahai para wanita akhwat di atas, dengarkan. Kalau di telepon atau bertelepon, ya jangan lembutkan suara, tapi yang tegas. Yang tegas. Ini sama tukang gojek lembut-lembut, akhwat. Bang, antar makanan bang. Iya ya. Gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh lembut, nggak boleh. Kalau sama telepon aja nggak boleh lembut, berarti bertemu langsung ngobrol lembut juga nggak boleh. Nggak boleh. Ya, meskipun itu laki-laki memulai mengajak bicara, maka jangan dilayani. Contoh Derry jual jus, ngajak ngobrol, jangan mau diajak bicara. Ya, jangan mudah-mudahan. Ya, maka para akhwat kalau beli makanan, beli apa juga nggak boleh lembut belinya. Kalau bicara sama lawan jenis ya, laki-laki asing, harus tegas. Ya. Kemudian hendaklah seorang wanita tidak tunduk dengan melembutkan suara ketika berbicara melalui telepon, dan tidak membiarkan dirinya berbicara bebas dengan laki-laki lain. Nggak boleh. Ini pun juga bisa dibawa kemana lain, mana Pak, chatting pun nggak boleh lembut-lembut, nggak boleh. Ya meskipun itu teman lama, teman sekolah, nggak boleh. Maka para ikhwan semuanya, jangan bolehkan isi antum bergabung dalam grup alumni SMP, alumni SMA, alumni camping, alumni apa, jangan. Bahaya. Itu di sana ada mantan soalnya. Iya, ada mantan di situ. Mentang-mentang kawan kadang ngomongnya itu aneh-aneh. Bicara, bercanda, foto-foto apa. Gak manfaat, bubarkan grup-grup BSD itu ya. Musibah itu, campur baur laki-laki perempuan. Allah firman, "Fala tahdha'na bil qaul." Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Ya. Enggak boleh tunduk. Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, cukup insyaallah huna. Nanti kita sambung lagi adab-adab berkomunikasi lewat telepon pada bagian-bagian berikutnya. Dan antum sedang murajaah ya, murajaah. Betul murajaah. Doa penutup kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.